Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Oke, pada kesempatan video kali ini saya mau mereview sekaligus ngasih informasi ke teman-teman sekalian pengguna pinjaman online, yaitu dari aplikasi Dana Baguslah. Nah, ini teman-teman aplikasinya bisa cek di Play Store nanti ya. Pokoknya logonya seperti inilah, kurang lebih gambarnya seperti ini dari PT Dana Baguslah Indonesia. Nah, kita akan bedah masalah legalitas dari aplikasi ini saja ya, teman-teman. Nah, kalau masalah legalitas udah clear baru kita akan bahas bunga-bunganya gitu kan ya harusnya. Nah, tapi kalau masalah legalitas saja aplikasi ini nggak beres, ya resikonya teman-teman tanggung sendiri gitu aja ya. Nggak masalah teman-teman pinjam dimanapun gitu ya. Oke, kita akan kupas tuntas apakah kesimpulannya aplikasi ini ilegal atau sudah resmi OJK. Oke, simak saja video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip videonya agar teman-teman tidak gagal paham. Nah, kalau kita lihat di ratingnya di sini 4,6 ya bintangnya dengan 64.000 ulasan. Kemudian sudah di-download oleh 500.000 lebih pengguna. Artinya 500.000 lebih ini sudah mengajukan pinjaman di aplikasi ini ya. Itu sangat banyak sekali ya. Dan mereka itu entah tahu atau tidak bahwa aplikasi ini masih belum jelas masalah legalitasnya ya. Karena di sini sendiri terang-terangan tidak memasang logo OJK, yang artinya harus dipertanyakan gitu ya, apakah terdaftar di OJK atau belum, sudah jadi anggota AFPI atau belum gitu ya. Dan aplikasi ini di sini tertulis menawarkan pinjaman 500.000 hingga 5 juta dengan jangka waktu minimum 91 hari, artinya ini 3 bulan ya. Jangka waktu pinjaman paling lama yaitu 300 hari. Jadi di sini mereka bilang minimum 3 bulan atau 91 hari dan maksimal 300 hari atau hampir setahun ini ya. Tapi nggak ada setahun sih, 10 bulan kayaknya ya. Ya, 10 bulan ini. Jadi 3 bulan sampai 10 bulan. Tulisnya seperti itu. Dengan suku bunga pinjaman maksimum per tahun ya, 18% per tahun ini. Nah, pada kenyataannya kita juga nggak tahu ya apakah memang seperti ini atau tidak. Karena kalau aplikasi ini misalkan ilegal ya, itu maksimal 7 hari biasanya pinjol ilegal itu. Nah, sekarang kita akan bedah aplikasi ini. Apakah ini resmi atau ilegal? Nah, di sini saya sudah buka listnya yang terdaftar di OJK. Di sini ada 102 aplikasi yang terdaftar dan berizin OJK. Yang terdaftar OJK ya teman-teman. Gitu. Nah, untuk masing-masingnya nanti teman-teman bisa cek sendiri di websitenya OJK langsung. Setelah saya periksa di sini tidak ada nama aplikasi Dana Baguslah. Ataupun saya cari-cari PT-nya di sini tadi ya, saya cari PT-nya itu dari Dana Baguslah Indonesia ini tidak ada ya. Jadi aplikasi tersebut sudah terindikasi ilegal ya. Sebenarnya bukan terindikasi, udah fix ilegal itu ya teman-teman. Kemudian kalau saya cek lagi di sini platformnya AFPI ya. Ini adalah situs pemerintah yang fungsinya untuk ngecek platform tersebut atau aplikasi tersebut apakah sudah aman atau sudah terdaftar, terverifikasi gitu ya. Nah, di sini kita tulis Dana Baguslah. Nah, seperti ini kan tulisannya ya. Nah, seperti ini kita cek, kita klik search apakah di sini sudah terverifikasi atau tidak. Dan ternyata data tidak ditemukan ya. Tidak ada data yang ditemukan. Artinya aplikasi tersebut belum terdaftar di pemerintah guys ya. Nah, sebagai contoh kalau misalkan ketemu itu seperti ini teman-teman. Sebentar ya, kita kembali lagi. Misalkan namanya itu isi cash seperti ini ya. Nah, kalau sudah terdaftar di OJK dan sudah terverifikasi oleh pemerintah,
itu aplikasinya ketemu seperti ini kalau dicari seperti tadi ya teman-teman. Berhubung tadi kalau kita cari Dana Baguslah tidak ditemukan data, artinya ya sudah fix aplikasi tersebut ilegal ya teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman paham ya. Jadi kalau teman-teman sudah terlanjur pinjam di sini, misalkan, alangkah baiknya kalau ada duit ya cepet dibereskan lalu uninstall ya. Kalau tidak ada duit jangan memaksakan gitulah. Karena pemerintah sendiri yang saya dengar itu kalau sudah terlanjur pinjam di pinjaman online ilegal tidak usah dibayar ya. Jadi teman-teman bisa cek artikelnya, sebentar saya carikan ya. Nah ini dia teman-teman, artikel dari CNBC Indonesia, ini 100% valid lah ya. Anda terlanjur pinjol ilegal, kata Bapak Mahfud MD. Jangan dibayar. Nah, gitu ya teman-teman. Intinya di sini artikel ini atau Bapak Mahfud MD menyampaikan kalau sudah terlanjur pinjam ya, kalau sudah terlanjur pinjam di pinjol ilegal, gak usah dibayar karena pinjol itu sendiri juga tidak terdaftar di OJK ya, alias ilegal. Bukan berarti di sini ya teman-teman, bukan berarti kalian harus pinjam sebanyak-banyaknya lalu kalian sengaja gagal bayar. Bukan berarti Bapak Mahfud nyuruh seperti itu enggak. Tapi kalau terlanjur ya, ini kalian garis bawahi, kalau terlanjur seperti yang saya bilang tadi, kalian pinjam di aplikasi Dana Baguslah ini. Kalian sudah terlanjur nggak usah dibayar ya. Karena aplikasi ini ilegal gitu. Bukan berarti kalian harus pinjam lagi nih di aplikasi ini lalu kalian kabur. Namanya itu sengaja. Ya sebenarnya ya terserah kalian sih mau sengaja atau tidak ya. Karena kalau dosa itu urusan masing-masing. Tapi yang jelas di sini Bapak Mahfud MD menyampaikan kalau sudah terlanjur itu gak usah dibayar gitu ya teman-teman. Jadi sampai sini teman-teman udah tahu ya, kali aja ada yang mau pinjam di aplikasi ini, sudah melihat iklannya gitu ya dan mau pinjam, ya bisa dipikir kembali. Kalau yang sudah terlanjur ya silahkan dibereskan lalu uninstall gitu ya. Dan buat teman-teman yang sudah pernah pinjam di aplikasi ini, kalian boleh sharing di kolom komentar seperti apa pengalamannya. Apakah tenornya benar-benar minimal 90 hari atau malah di luar ini melenceng jauh. Bahkan teman-teman mendapatkan tenor cuma 7 hari. Coba tulis di kolom komentar ya. Bunganya juga berapa, apakah sesuai gitu. Silahkan sharing di kolom komentar. Oke, cukup segini dulu di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.